wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, ini menarik tentang tadi materi yang disampaikan. Pesan moralnya adalah mungkin kepedulian kita kepada orang lain, terutama kepada sahabat. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kepedulian itu utamanya kan keluarga dulu sebenarnya. Nah, di luar itu baru kita ke orang lain yang terdekat. Ya, tadi yang disampaikan adalah sahabat. Cuman kadang-kadang seorang sahabat itu memanfaatkan kebaikan kita. Ini mungkin juga perlu penjelasannya Pak Ustaz, bagaimana menghadapi sahabat-sahabat itu yang memanfaatkan kebaikan kita, apalagi zaman sekarang. Memang semakin hari agama ini akan semakin luntur dari pribadi masing-masing kaum muslimin. Namun walaupun nasnya demikian, tentu kita tidak mau menjadi bagian yang tidak baik, kan begitu ya. Kita harus tetap memacu diri untuk menjadi orang yang pada bagian yang baik. Nabi sudah menaskan khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masanya Nabi. Artinya semuanya itu, keilmuannya, hatinya, akhlaknya terbaik sudah. Semalladiyalunahum, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kan gitu. Ini sunnatullah. Nah, namun begini, sikap yang harus kita ambil, yang pertama husnudzon, prasangka baik. Prasangka baik. Ini harus kita kedepankan. Dan tidak hanya sebelah saja, ya dua belah pihak. Ini harus bersama-sama kita belajar berprasangka baik. Nah, karena kalau kita berprasangka baik, ya maka insya Allah akan mengecilkan daripada hal-hal yang negatif itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, berdasarkan kebenaran ajaran agama ini, itu akan bisa terpenuhi, yaitu harus didasari pada ilmu. Jadi orang Islam memang wajib dia belajar ilmu, apakah terkait dengan ibadah mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Ini masalahnya ya. Kalau sahabat tuh semua belajar ilmu sama Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang tidak belajar. Semua belajar ilmu, sehingga mereka tercerahkan semuanya. Nah, sekarang ini hampir ya anggaplah di sini di wilayah ini ada berapa ratus kakak, 600-an ya. Mungkin lebih mungkin ya. Nah, cuman yang serius belajar ilmu itu seberapa? Artinya kemudian sikap-sikap yang belajar dengan yang tidak belajar itu pasti berbeda dia. Apakah sikap dalam berkawannya, dalam bermasyarakatnya, tentu berbeda. Karena memang tidak ada dasar ilmu tadi. Nah, jadi yang kedua ini harus belajar ilmu. Nah, termasuk nanti akan membuahkan hasil daripada husnudzon. Terus yang ketiga, sebagaimana kisah Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman tadi, memang kita harus berusaha punya sikap itu bersyukur qanaah, bukan memanfaatkan. Kalau sahabat Abdurrahman tadi, sahabat Sa'ad tadi bersikap acuh, ya mungkin ya enggak apa sini hartanya separuh saya ambil, terima kasih banyak. Kan begitu ya. Apalagi tawari istrinya, oh makasih banyak sudah. Kan begitu ya. Akan seperti itu. Nah, cuman karena memang kesadaran dirinya, sifat qanaahnya itu, sehingga dia tidak akan menjatuhkan saudaranya, apalagi memanfaatkan ya. Tapi memang ada suatu yang bahasa memanfaatkan, cuman tidak negatif, memanfaatkan dalam kebaikan ada. Kan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling memberi manfaat kepada orang lain, kan begitu. Nah, kalau manfaat agama, insya Allah yaitu bagus-bagus saja ya, manfaat agama. Cuman kalau manfaat untuk pribadi, ya ini yang tidak bagus. Nah, jadi pinjam uang nanti tidak dibalikkan, kan ini kan manfaat pribadi ya. Tapi ada juga emang dia pinjam uang, dia punya utang juga, pinjam nanti bayar, ditagih sama yang dipinjemi belum punya, nanti pinjam lagi dia, pakai bayar utang lagi, terus begitu ya. Ada juga demikian, sehingga ada dalam bab tasawuf itu dia diajarkan
kalau kita punya masalah dengan kawan kita, sebelum memvonis kawan kita ini buruk, cari 70 alasan. Kenapa dia begitu, kenapa dia begitu, kenapa dia. Terus kita cari betul ya. Sehingga tidak merusak suasana hati kita sama dia. Nanti ikhlasnya hilang masalahnya. Kalau suasana hati sudah rusak, ikhlasnya hilang. Jadi amalan kita yang baik-baik ini hilang juga nanti. Nah, jadi 70 alasan kira-kira kenapa kok saudara saya kok begitu dia. Kenapa kok dia seperti itu. Cari lagi alasan lagi, cari alasan, cari terus begitu sampai ketemu 70. Kalaupun sudah 70 masih belum juga ketemu kenapa kok dia begitu. Ya sudah lewati sudah. Susah sudah. Ya, saya kira demikian ya. Memang untuk jadi orang baik ini tidak gampang. Perlu proses ya. Saya kira demikian.